Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di online business scam dagangankita.com bagian 14 dengan tema membuat program antisipasi bisnis. Nah, apa saja sih program antisipasi bisnis? Nanti akan kita bahas dengan detail. Jadi kalian bisa simak satu persatu apa yang saya sampaikan untuk memahami dan mempraktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Oke, dalam dunia usaha atau bisnis tidak ada yang bebas dari resiko. Setiap perjalanan bisnis pasti memiliki problem dan setiap pembisnis harus sigap dan memiliki keputusan yang tepat. Nah, salah satu program antisipasi itu untuk kita bisa untuk kita bisa melewati resiko-resiko di setiap perjalanan bisnis. Mustahil bisnis tanpa resiko itu mustahil, karena high risk, high return. Ketika kita mengambil sebuah resiko besar, kemungkinan juga akan mendapatkan hasil yang besar pula. Ketika kita mengambil keputusan yang beresiko kecil, ada kemungkinan kita juga akan mendapatkan hal yang kecil. Dan besar kecilnya itu pasti ada resiko. Nah, tinggal bagaimana kita bisa sigap. Kita harus bisa benar-benar hari ini misal kita mengalami problem A. Ya kita harus bisa mengantisipasinya. Dengan cara ya membuat program yang baru atau menjalankan planning yang lainnya kan gitu. Karena nggak bisa kita stagnan gitu aja, kita bisnisnya mulus begitu saja, nggak ada. Semua pasti memiliki resiko dan kita wajib memiliki program antisipasi. Keputusan-keputusan di tengah jalan, makanya perbedaan antara top management dengan tim yang bekerja di bawahnya. Ini adalah sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan. Jadi top manajemen ini harus bisa benar-benar cepat dalam mengambil keputusan. Oh ini nggak bisa, ini harus berubah seperti ini harus berjalan seperti ini. Makanya banyak top manajemen atau owner itu pemikirannya berubah-ubah. Bukan karena dia plan, bukan karena dia tidak konsisten. Enggak, karena memang dihadapkan dengan sebuah perjalanan bisnis yang yang fluktuatif, naik turun, nggak jelas dan terkadang mulus, terkadang banyak rintangan. Nah ini memang kita harus cepat. Ketika kita dapat rintangan kita harus seperti apa? Keputusan apa yang harus diambil? Nah ini sikap seperti ini memang harus dimiliki oleh owner atau dimiliki oleh top manajemen supaya bisnisnya ini berjalan dengan baik meskipun ada problem. Dan meskipun ada resiko kan gitu ya. Jadi harus sigap dan memiliki keputusan yang tepat. Itu salah satu program antisipasinya. Ketika kita tidak punya keputusan yang tepat, kita nggak bisa menghadapi sebuah problem atau resiko, ya sudah selesai kan gitu. Terus membuat program antisipasi bisnis. Banyak bisnis yang berhenti di tengah jalan karena berbagai hal seperti persaingan, tim, produksi, marketing, dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi perjalanan bisnis supaya tetap berjalan, seharusnya kita membuat sebuah program alternatif atau program antisipasi. Atau program resiko, sama saja sebenarnya, cuman bahasanya aja yang beda. Yang bisa sewaktu-waktu kita gunakan ketika program awal mengalami kendala. Nah ini memang harus punya program-program alternatif. Apakah perlu dibuat sejak awal? Perlu tidaknya ya kembali lagi ke kebutuhan. Apakah keputusan atau program itu dibuat ketika problem itu terjadi? Baiknya ya dibuat sebelum problem itu terjadi. Kita harus punya jalan. Ketika kita misal tujuannya ke Solo, kita kan nggak harus lewat jalan Solo. Kita bisa lewat Gunung Kidul, kita bisa lewat Semarang, kita bisa lewat manapun itu gitu loh. Kalau misal kita dari Jogja, nah alternatif itu kan harus kita rencanakan.
Oh iya, ketika Jalan Solo tutup, apakah saya harus menunggu di situ? Kan nggak mungkin. Menunggu bisa menghabiskan waktu. Mungkin kita bisa cari jalan tikusnya, atau kita bisa Jalan Solo lagi nggak bisa dilewatin nih, kita lewat mana alternatifnya. Nah itu salah satunya seperti itulah kalau misal kita dalam perjalanan ya. Kan bisnis itu kan sebuah perjalanan. Ketika kita bisa berjalan dengan baik di jalan tersebut, ya bisnis akan berjalan dengan baik kan gitu. Jadi kita harus punya program alternatif dan banyak banget. Saya menemukan banyak banget teman-teman yang berhenti di tengah jalan karena bingung. Dia cuma punya satu planning. Dia cuma jualan online. Ya wes online tok. Online aja misal cuma di marketplace. Dia nggak punya program lain misal di sosial media, terus nanti di website, terus nanti di di offline-nya. Dia nggak bisa menyerap market lokal atau nggak bisa menyerap market yang sesuai dengan kebutuhannya dan lain sebagainya. Banyak. Karena terlalu kaku, terlalu saklek, terlalu stagnan. Ya dia cuma di situ tok. Atau ada yang terparahnya marketplace aja cuma satu tempat, satu platform. Misal Shopee, ya udah di Shopee tok. Lah kalau misal Shopee lagi nggak baik-baik saja, nah kita bisa apa kan gitu. Misal ya, nah kan kayak gitu. Jadi kita harus punya alternatif, baik itu platformnya, baik itu produknya, baik itu apapun itu kita harus punya alternatifnya. Nah, cara membuat program antisipasi bisnis itu ada 6 kurang lebih ya, ada 6. Ada 6 yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, mengatur kesepakatan. Kalau kita menggunakan investor atau kita pribadi, kan kemarin pembahasannya sebelumnya kan tentang investor ya, cara meyakinkan, bagaimana mencari investor. Nah, ketika kita mencari investor kan kita harus punya program-program, baik itu program utama ataupun program antisipasinya, supaya bisnis itu tetap berjalan, investor tetap nyaman, dan kita bisa mengembangkan dengan baik sesuai dengan tujuan awal dan tujuan akhir kita, goals kita apa kan gitu. Nah, mengatur kesepakatan, membuat sebuah kesepakatan dengan partner, kalau misalnya kita punya investor atau kita punya partner kerja atau tim, atau diri sendiri. Nah, kalau kita masih menjalankan sendiri, kita buat kesepakatan dengan diri sendiri untuk melakukan manuver bisnis jika sewaktu-waktu terjadi kendala. Lah meskipun kita sendiri, kita harus membuat kesepakatan. Saya kalau terkendala seperti ini, saya harus seperti ini. Saya kalau terkendala di keuangan, saya harus punya planning keuangan. Saya kalau terkendala di marketing, saya harus melakukan teknik marketing yang lain dan lain sebagainya kan gitu. Jadi harus punya kesepakatan. Kalau dengan investor, misal nih bisnis A, katakanlah kita kerjasama di bidang peternakan misalnya. Di bidang peternakan, ini juga yang saya lakukan. Misal di peternakan sistem titip. Nah, antisipasinya gimana? Antisipasinya misal nanti sistem titip ini berjalan, kalau ada kendala kita memberikan solusi seperti ini. Misal solusinya nanti kita beli kembali ternaknya, atau nanti kita upayakan untuk penjualannya, atau kita nanti membuat sebuah komunitas yang bisa menyerap market tersebut. Nah, ya banyak banget alternatif yang bisa kita antisipasi, yang bisa kita lakukan supaya investor nyaman gitu loh. Kalau misal kita pakai investor, kalau misal kita sendiri, ya kita harus konsisten dengan diri sendiri. Kita harus bisa meyakinkan diri sendiri, harus bisa membuat kesepakatan bahwa kita nggak boleh lengah gitu loh. Karena kadang meskipun kita jalan sendiri, kita lengah, kita kalah dengan rasa malas. Nah, ini harus kita buat kesepakatan. Saya nggak boleh malas. Ini bisnis harus saya kembangkan. Saya harus memiliki aset yang besar di bisnis. Dan bisnis ini harus bermanfaat dan lain sebagainya. Itu kesepakatan yang harus kita buat. Terus membuat planning dana cadangan. Buat dana cadangan sehingga jika bisnis utama mengalami kendala, masih memiliki dana untuk membuat sebuah langkah lain perjalanan bisnis. Nah, kebanyakan orang tidak memiliki planning dana cadangan. Contoh, kalau misal saya punya uangnya cuma sedikit, oke, kalau misal punya uang sedikit, coba planning dana cadangannya misal orang tua. Nanti kalau misal ada apa-apa saya ditolongin ya, atau misal saudara atau teman yang sifatnya dia bisa menolong kan gitu. Nah, buat planningnya kira-kira butuhnya berapa?
Sampaikan, nggak apa-apa. Kalau misal kita kekurangan uang, kalau misal uang kita sedikit kan gitu. Sampaikan, misal saya cuma punya modal 10 juta. Saya punya program seperti ini, kalau misal nanti terjadi kendala, saya minta bantuannya kurang lebih segini. Nah ini kan planning. Planning itu kan nggak harus dana itu di kita. Yang penting kita sampaikan ketika nanti sewaktu-waktu kita butuh, ya kita sampaikan, kita minta, kita pinjam kan gitu tau. Jadi planning dana cadangan itu penting. Atau kalau misal kita punya uang 10 juta, sisihkan berapa untuk cadangan. Misal 2 juta. Oke, 2 juta kita sisihkan untuk apa? Ketika 8 juta ini mengalami kendala, ini masih ada 2 juta untuk bernafas, untuk kita bisa, oh ini harus saya lakukan hal seperti ini. Oh saya harus seperti ini. Yang 8 juta ini misal penjualannya kurang bagus. Oh ya saya support pakai dana cadangan ini dan lain sebagainya. Ini kan penting. Supaya apa? Supaya perjalanannya tetap survive kan gitu. Terus riset market. Nah, riset market secara rutin untuk mengetahui kebutuhan dan tren yang terjadi pada waktu tertentu untuk mengambil sebuah keputusan perjalanan bisnis. Nah, ini banyak teman-teman yang males riset. Ya wes kalau sudah produknya laku wes diam aja wes, biarin aja. Dia nggak mau meriset market, padahal market itu berubah sewaktu-waktu. Kompetitor itu datang sewaktu-waktu, apalagi di era digital saat ini. Era digital saat ini orang di dalam kamar aja bisa membuat bisnis. Orang di dalam kamar bisa, orang sambil rebahan, itu bisa mengalahkan perusahaan besar. Orang nggak butuh membuat pabrik besar. Cukup di dalam kamar pakai handphone, pakai komputer atau laptop, dia bisa menjual ribuan piece. Nah hal-hal kayak gini yang harus kita riset terus. Sebenarnya market ini yang sesuai dengan produk kita ini larinya kemana, trennya seperti apa. Terus metode-metode yang sekarang terjadi seperti apa. Apakah kita harus mengambil keputusan yang seperti apa. Nah ini harus kita lakukan, harus kita riset setiap saat. Kalau saya setiap saat. Apalagi gadget kita mumpuni, misal bisa install aplikasi A, B, C. Nah ini daripada kita cuma main game, cuma sosial media yang nggak jelas. Nah, main sosial media itu salah satu riset market. Selain refresh otak kan gitu ya. Kalau saya ya, jadi kita lihat, ada iklannya metodenya seperti apa sih? Oh produk ini kok iklan terus, oh produk ini kok laris, oh produk ini kok banyak peminatnya. Nah ini bisa kita riset terus. Apakah cocok nih dengan produk kita? Apakah kita bisa nih mengeksekusi tren ini dan lain sebagainya? Itu salah satu antisipasinya. Jangan saklek. Kalau kita misal jualan produk A, wis ini aja. Saya nggak mau jual produk B. Saya nggak mau lihat kompetitor saya. Ya pasti akan kalah kan gitu. Baik itu kalah secara diduplikat maupun kalah secara sistem dan lain sebagainya. Terus inovasi dan kreasi. Lakukan inovasi terhadap produk, pelayanan, marketing, dan unsur lain yang dapat memberikan efek positif terhadap bisnis. Nah, program antisipasinya salah satunya inovasi dan kreasi atau kreatif. Dengan kita bisa berinovasi, kita bisa kreatif terhadap produk dan marketing kita, pelayanan, dan lain sebagainya, ya pasti akan menjadi sebuah hal yang positif untuk perjalanan bisnis. Dan ini salah satu antisipasinya. Karena kadang kita udah punya planning nih, produk kita seperti ini, pelayanannya seperti ini, marketingnya seperti ini, terus gudangnya seperti ini. Udah gitu tok, nggak ada inovasinya. Padahal era digital ini sangat pergerakannya sangat kenceng banget. Ketika kita cuma pakai hal-hal kayak gitu, misal cara iklan, dulu pakai otomatis atau dulu pakai kata kunci. Oke, kata kuncinya misal 5 aja cukup. Nah sekarang mungkin perjalanannya besok atau minggu depan atau bulan depan sistem melakukan perubahan. Kalau kita nggak bisa berinovasi di marketing ya kita nggak akan bisa. Pelayanan, misal saat ini pelayanannya kita hanya melalui chatting. Ternyata customer butuhnya kita harus live. Ya udah kita harus melakukan pelayanan live. Kita harus melakukan pelayanan misal antar langsung. Kita harus melakukan pelayanan apa dan lain sebagainya. Terus Produk juga gitu. Misal kita jualan tas. Ternyata ada inovasi produk-produk, ada kompetitor dengan produk-produk yang baru dengan dengan produk tas itu.
dengan mungkin modelnya, warnanya, ya kita harus berinovasi, produk kita harus bisa menyesuaikan karena kan sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jangan saklek, aku ya jualan motif mawar ya mawar aja, saya nggak mau motif yang lain. Nah, kita akan habis. Nah, planning membuat program antisipasi itu perlu di semua lini inovasi dan kreasi kan gitu. Terus promosi di berbagai media. Jangan hanya fokus pada satu platform. Lakukan penyebaran promosi di semua media yang potensial saat ini. Dengan menyebar informasi merata akan memperluas market. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus bisa menyebarkan promosi di berbagai platform. Jangan hanya fokus di satu platform. Oke lah saat ini mungkin platform A lagi jaya-jayanya. Tapi kan kita ini ikut orang, kita ini ikut sistemnya orang lain gitu. Kita nggak bisa mengendalikan sistem itu. Kalau kita hanya fokus di market itu, ketika perusahaannya mengalami gejolak, ya sudah kita akan mati gitu loh. Karena kita hanya ikut dia gitu. Tapi kalau kita sebar, baik itu platform potensial maupun yang non potensial juga bisa kita lakukan. Karena apa? Yang sekarang non potensial ada kemungkinan kedepannya bisa potensial. Yang sekarang potensial belum tentu kedepannya bakal potensial terus kan gitu. Jadi kita harus sebar. Misal kalau marketplace ya semua marketplace, sosial media semua sosial media, website baik itu yang gratisan maupun yang berbayar. Terus pakai endorse dan lain sebagainya. Ya lakukan aja. Asal budget dan kebutuhannya sesuai ya dilakukan pelan-pelan. Kalaupun tidak bisa dilakukan semuanya secara bersamaan, kita lakukan secara berkala. Kita buat antisipasi. Oh ini kalau pakai KOL seperti ini. Kalau KOL-nya kita kurang budget, kita pakainya endorse seperti ini. Kalau misal kurang, kita coba iklan berbayar saja yang sifatnya kita bisa mengendalikan biayanya dan kita bisa melakukan manuver-manuver lain yang sesuai dengan keinginan kita. Kan itu antisipasinya. Ini di Shopee, ini di Lazada, promosinya seperti ini. Promosinya seperti ini di TikTok dan lain sebagainya kan gitu. Harus di berbagai media. Terus fokus dan tenang. Ini yang paling penting. Jangan buru-buru dan gegabah dalam menjalankan bisnis. Ketenangan dan fokus dalam berpikir akan membuat bisnis berjalan dengan baik. Bisnis itu kalau menurut saya tergantung dari apa yang ada di pikiran dan hati kita. Ketika hati dan pikiran kita fokus dan tenang, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi ketika kita buru-buru, kita gegabah, kita enggak tenang, ya akan berujung ke hal-hal yang berantakan. Kalau nggak percaya coba, ketika kita nggak fokus, ya pasti perjalanannya nggak bagus. Ketika kita nggak tenang, ya semuanya gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Jadi kuncinya sebenarnya di fokus dan ketenangan. Ketika ketemu problem, kita harus fokus. Ini gimana caranya problem ini selesai? Gimana caranya antisipasinya berjalan? Tenang, melakukan hal-hal yang positif, melakukan gerakan yang baik. Ya toh? Maksudnya gerakan yang baik itu ketika kita kena problem, ya udah kita bersifat tenang, bersikap tenang. Bersikap tenang meskipun sebenarnya ya bergejolak, tapi kita coba untuk fokus dan tenang. Kendalikan diri, kendalikan pikiran, kendalikan hati, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa fokus dan tenang, semuanya akan berjalan dengan baik. Terus terbuka dan menerima masukan. Jangan egois. Jangan semaunya sendiri. Oke lah kita mungkin memiliki ilmu yang lebih tinggi dari orang lain. Tapi saya yakin ketika ada orang yang memberikan masukan atau kita bisa terbuka pemikiran maupun hati kita, pasti ada hal-hal baru yang bisa kita serap dan bisa kita jadikan referensi. Tidak semuanya harus kita iakan. Tapi ketika kita bisa terbuka dan menerima masukan, insya Allah semua hal akan berjalan dengan baik. Kan kadang itu hal yang kecil bisa jadi besar, problem yang kecil bisa jadi problem besar itu karena kita egois. Karena kita semaunya kita nggak terbuka, kita nggak mau bercerita, kita nggak mau menerima masukan, kita nggak mau menerima ide dan lain sebagainya. Bahkan kadang seorang owner kebanyakan itu nggak mau menerima masukan dari misal bawahannya dan lain sebagainya. Jangan, justru masukan-masukan dari tim eksekutor, tim bawah itu sangat baik karena sangat bagus. Kenapa? Karena mereka yang langsung terjun, mereka yang merasakan gimana
susahnya di bawah, gimana susahnya melayani, gimana susahnya memproduksi dan lain sebagainya. Kan orang atas ini hanya berteori dan memikirkan hal-hal yang strategis. Kan jarang orang-orang yang top manajemen ini langsung megang, benar-benar megang gunting, gimana caranya kan gitu, benar-benar menghadapi customer kan jarang banget. Nah, kita harus terbuka. Gimana sih sebenarnya masalahnya? Ayo masukin. Ada masukan enggak? Saya akan nerima. Kita terbuka. Kita coba mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak harus kita lakukan. Kan seperti itu. Terus bisnis yang tidak memiliki tantangan tidak akan bisa bertumbuh. Kenapa saya bilang gitu? Ya kalau misal kalian bisnis, terus berjalannya gitu-gitu aja, ya pertumbuhannya bakal gitu-gitu aja. Ketika kita memiliki tantangan, kita akan berpikir, kita akan melakukan inovasi, kita akan melakukan hal-hal yang kadang kita sendiri tidak menyadari hal itu kok bisa kita lakukan gitu loh. Kadang hal-hal yang luar biasa yang ini kayaknya saya nggak mampu kayak gini, tapi ternyata bisa dan malah bikin bisnis itu bertumbuh dengan baik. Nah, jadi bisnis yang tidak memiliki tantangan tidak akan bisa bertumbuh. Oke, begitu. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang salah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan, nanti kita jawab. Terus follow akun sosial media dagangankita.com. Sekian, terima kasih dari saya di Online Business Camp bagian 14 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.